Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhib. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar kali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Kalau sampai Fuad Hadap, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantu dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Siap kita berangkat ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Dan seluruh pimpinan cabang dan anggotanya PWI Laskar Sabilillah se-Kabupaten Banyumas yang saya cintai, saya banggakan. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Mereka membuat gaduh, bahkan salah satu pentolannya bernama Rizik Syihab membuat. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran, kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Akhir-akhir ini teman-teman, kelihatan rakyat kita, rakyat Indonesia semakin tidak menentu arah ya. Sepertinya rakyat kita ini sekarang kehausan darah ya. Apa dan kenapa disebut kehausan darah? Kenapa kita sama-sama rakyat Indonesia sepertinya mau gontok-gontokan, mau jotos-jotosan begitu? Akan tetapi tidak adakah pertemuan ataupun perdamaian-perdamaian yang akan dilakukan sehingga provokator-provokator seperti ini tidak akan terjadi? Saya sebenarnya kadang menyesalkan di Republik ini sebagai pemerintah ataupun penegak hukum dalam hal ini adalah yang terdepan dari pihak kepolisian. Kenapa hal-hal seperti ini yang jelas-jelas beredar videonya, beredar semua informasi ini kemana-mana seluruh Nusantara ini, akan tetapi dari kepolisian diam saja, diam.
Apakah mereka menginginkan? Apakah mereka ada di balik ini? Apakah kepolisian juga tidak mau tahu keamanan di Republik ini lagi? Apakah kepolisian mau menginginkan Indonesia ini seperti Timur Tengah? Sama-sama bersaudara adalah gontok-gontokan. Sama-sama sebangsa adalah saling serang, saling perang, saling membunuh, saling tebas. Apakah itu yang diperlukan pemerintah ataupun polisi? Kok sepertinya dibiarin begitu, tidak ada pemerintah di Republik ini. Sepertinya tidak ada lagi yang memimpin negara ini yang tegas begitu. Hal-hal seperti ini sudah berulang-ulang dan sudah bertahun-tahun. Tinggal bom waktu, tinggal waktunya saja. Jika ini akan dimulai, yakinlah, pasti Republik ini hancur. Republik akan cerai-berai. Tidak akan mungkin ada persatuan lagi. Dan ini akan susah. Akan susah dibentuk perdamaian apabila sudah pecah. Pecah perseteruan, pecah peperangan, pecah persatuan. Maka ini akan terjadi seperti Timur Tengah. Tidak akan ada yang bisa memisahkan. Tidak akan ada yang bisa mendamaikan. Apakah ini yang diutamakan ataupun diperlukan ataupun diinginkan daripada pemerintah? Sehingga mereka diam, seribu bahasa. Tidak ada ngomong, tidak ada komentar. Apa itu gunanya polisi-polisi yang di sana itu? Terutama yang di Pulau Jawa. Sepertinya di Pulau Jawa itu yang paling hangat sekarang. Tapi itu yakin, apabila di sana sudah pecah akan merembes ke daerah-daerah lain. Bisa saja berada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian, Papua sana, sama Bali. Bisa saja akan merembes ke sana. Akan tetapi kalau pemerintah diam selalu seperti ini, dan kemungkinan ini tidak bisa terlalu lama, bisa akan terjadi sesuatu, bisa sesuatu yang memang mengacaukan negeri ini. Jadi keterlambatan pemerintah di sini sangat disesalkan suatu saat, karena negara ini sudah diambang kehancuran. Ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Ini bukan pertikaian antar preman ya. Ini bukan seperti antar preman ini. Tapi jangan dianggap remeh. Kalau seperti ini bisa semakin mendalam, semakin mendalam. Dendamnya semakin dalam, dendamnya semakin panjang begitu. Dan ini akan berlarut-larut dan tahun ke tahun nanti. Pemerintah kalau hanya diam saja, rakyat kita sudah sepertinya kehausan darah, sudah mau minum darah sepertinya rakyat kita ini. Antara satu dengan yang lain. Ya, cobalah pemerintah berpikir di sini. Apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan untuk solusi-solusi perdamaian di negeri ini. Jangan lagi sampai ada lagi ingin saling bermusuhan, tapi ciptakanlah perdamaian itu, keadilan itu paling utama, agar kita nyaman hidup dan tinggal di negeri Pertiwi yang tercinta ini. Iya PBI yang tahu lah. Jenyong karena cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka saya membela ulama-ulama Nusantara yang dihina-hina oleh para habaib. Habaib itu keturunannya Kanjeng Nabi, nyina-nyina genah NU sing ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Ya, sing dadi wong NU sewot ya Bu ya. Jenengan NU asli ya. NU asli loh ya. Habib Rizik kudu NU kudu. Yen panjenengan wong NU, Gus Dur pembesar NU, Gus Dur dina-ina ganing Habib, jengkel apa ora? Kompak jengkel apa ora? Jengkel nyombe enek. Wong sampun samana mulyane dina-ina ganing Habib Rizik, padahal dheweke lebih hina dibanding Gus Dur loh. Iya, Gus Dur jelas loh, titelnya wis tinggi. Bahkan di NU itu dikatakan min jumlatil aulia. Gus Dur. Lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuhan. Ya memang kalau memakai hukum fikih klasik gitu ya sebenarnya, karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rijik.